Melihat perkembangan timnas Indonesia yang sekarang, pernah nggak sih kalau kita mikir timnas Indonesia itu ibaratnya kayak MU-nya Asia yang dikit-dikit disorot media. Nggak cuma media lokal, melainkan sampai media-media besar internasional ikut memberitakan soal segala hal yang terjadi dengan timnas Indonesia. Jelas kalau kita boleh ngaca, kita ini siapa sih? Juara AFF nggak pernah, juara Asia nggak pernah, lolos Piala Dunia atas nama Indonesia pun juga belum pernah. Tapi kok sorotannya gila-gilaan banget? Tentu saja, progres perkembangan profil ketua umum federasi, sampai komposisi pemain yang mayoritas main di Liga Eropa, membuat segala hal yang terjadi seolah wajar saja terjadi. Apalagi sekarang ini, kans timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sangatlah besar. Yap, melihat segala realita yang ada, maka adalah hal yang wajar jika aliansi Timteng merasa heran. Kok bisa tim ASEAN punya skuad semewah ini? Karena kabarnya 2 nama lagi, yakni Ole dan Jero, akan segera dipercepat prosesnya. Ditambah, setelah memecat STY, penggantinya pun berstatus sebagai legenda timnas Belanda, plus gear tag-nya sekelas Louis van Gaal. Intinya, dari sisi value, timnas Indonesia benar-benar layak disejajarkan oleh tim-tim kuat Asia. Dan yang bikin Timteng heran, kok bisa PSSI punya duit sebanyak itu? Terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Sekarang ini kita harus benar-benar bisa move on dan menerima realita yang ada. Karena pada dasarnya, pergantian pelatih adalah hal yang normal di sepak bola. Dan bagi fans timnas Indonesia, mungkin pernah berpikir serta berkeinginan melihat timnas Indonesia benar-benar bisa full squad. Karena kita tahu pasti ada aja masalah, entah itu cedera atau apapun yang membuat tim ini nggak bisa tampil komplit. Karena jika kita bisa tampil dengan kedalaman squad terbaik, Mimin percaya persentase kemenangan tim ini pastinya jauh lebih meningkat. Dan harapan untuk bisa menang lawan Australia, Bahrain, serta China dirasa bukan lagi hal yang mustahil untuk dibahas. Kita ke puncak takkan berhenti. Ayo ganda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Dan gelap telah sedia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan, sayapmu lebar melangkah. Yap, semua tahu soal penambahan pemain. Pak Erik menjelaskan kalau Ole Rumini dan Jero Ridwall akan jadi 2 nama prioritas yang prosesnya akan segera sat-set diurus demi kepentingan timnas senior. Tentu saja, masuknya mereka berdua pasti akan membuat kedalaman skuad tim ini makin melimpah. Karena semua tahu, untuk pos gelandang bertahan dan striker, kita memang sangat butuh. Jero dengan pengalaman yang ia punya, diharapkan bisa jadi tandem sempurna bagi Tom Haye. Bila main 4-3-3, maka Ivar Jenner kemungkinan juga akan ditempatkan di sana membentuk trio segitiga lini tengah yang kuat. Jero bertugas memfilter serangan, Tom sebagai pusat kreativitas, dan Ivar sebagai gelandang box-to-box yang stylish. Untuk Ole, ia yang bisa main sebagai winger maupun nomor 9, akan memiliki tugas penting yakni mencetak gol. Kombinasinya dengan pemain eksplosif macam Ragnar dan Eliano dinilai adalah sesuatu yang pas. Sebab suka tak suka, Rafael terlepas dari kemampuannya soal membuka ruang dan menarik lawan, ia masih butuh banyak hal buat berkembang. Ya, harapannya di klub Rafa ini kembali bisa meraih posisi starter yang hilang perkara Piala Mortal Kombat agar persaingan di lini serang timnas jadi lebih menarik. Sedangkan untuk lini belakang, kita cukup aman, apalagi adanya kemungkinan Elkan Bagot kembali lagi. Serta mudah-mudahan pemain seperti Michael Kers dan Justin Hubner bisa pulih 100% dari cedera yang mereka derita, sehingga komposisinya jadi makin oke. Ayo bagi Garuda terus terbang. Hati muda semangat terkobar, taklukkan rintangan semua halangan. Bawa telik sementari, kita ke puncak takkan berhenti. Ayo ganda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Sementara itu, melihat segala hal yang terjadi, termasuk pergantian pelatih yang dilakukan PSSI, membuat Aliansi Timur Tengah menyoroti betul hal ini. Yap, menurut media Arab Saudi, Ausat, pemecatan Shin Tae-yong dengan menyisakan 4 laga sisa merupakan hal yang berani. Terlebih,
Penggantinya adalah Patrick Kluivert, yang secara nama cukup besar mengingat ia adalah legenda sepak bola Belanda. Bahkan menurut info lainnya, ada nama Louis van Gaal yang akan bertugas sebagai dirtek. Jelas yang menjadi konsen, kok bisa PSSI punya duit sebanyak itu? Mungkin harga Kluivert gak semahal STY, tapi Van Gaal biar gimana pun adalah sosok besar, bahkan di kancah sepak bola dunia. Belum lagi PSSI harus memberikan uang kompensasi ke STY. Walaupun semua tahu PSSI habis dapat dana besar dari FIFA, pemerintah dan swasta, akan tetapi tetap saja, operasional termaksud menyediakan fasilitas, serta akomodasi bagi pemain diaspora jelas gak murah. Maka dari itu, Aliansi Tim Teng menarik kesimpulan jika Indonesia benar-benar layak masuk daftar sebagai ancaman nyata selain tim-tim besar Asia di luar Timur Tengah, macam Jepang, Korea, Iran, dan juga Australia. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Dalam melebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih air asa, terus garuda terbang merdeka. Lebih lanjut, melihat realita yang ada, maka hal yang wajar juga kalau tim-tim di kawasan ASEAN tambah agak gimana gitu sama Indonesia. Madam Pang contohnya, ia yang diketahui udah sering ketemu Pak Erick Thohir, beneran merasa kalau komposisi skuad timnas Indonesia yang sekarang terbilang terlalu mewah untuk ukuran tim ASEAN. Sebab dari pemain-pemain yang main di luar negeri, pemain seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Chesses, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Michel Kers, Eliana Reinders, Martin Pas, hingga nanti Jairo ataupun Ole, yang sedikit lagi resmi, semuanya punya level yang berbeda. Jangankan mereka, lawang pemain seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Nathan Chu, Rafael Struijk, Elkan Bagot, dan Justin Hubner aja, kelihatan levelnya juga nggak bisa dianggap sepele. Belum lagi Jordi Amat yang meskipun belakangan ini banyak dikritik dan diragukan, tapi bagaimanapun dengan pengalaman serta leadership luar biasa yang ia miliki, menjadikan Jordi adalah sosok yang tetap disegani di dalam tim, meskipun nggak memegang ban kapten. Sayap melebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus garuda terbang merdeka. Ayo garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Go! Yap, terlepas dari apapun, pokoknya untuk sekarang ini kita kawal terus gimana perkembangan yang ada. Masalah Shin Tae-yong itu sudah lewat. Terlepas dari segala kontroversi atau dinamika ruang ganti yang menyelimuti, beliau tetaplah sosok yang berjasa besar bagi sepak bola Indonesia. Dan kalau semisal, serta mudah-mudahan tim ini bisa full squad, harusnya Kluivert sebagai pelatih anyar punya beberapa opsi yang ada, mengingat secara kualitas, tim ini mampu loh bersaing. Mau pakai formasi 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3, 3-5-2, itu nggak masalah asalkan eksekusinya jalan. Intinya kita berharap aja agar semua pemain bisa dalam kondisi siap tempur. Karena bagaimanapun, 4 laga tersebut sangatlah penting. Baik untuk menjaga peluang lolos dan juga untuk memantapkan hati para pemain grade A lainnya agar makin yakin membela Indonesia di kemudian hari. So, tetap dukung dan doakan selalu timnas Indonesia. Kemudian kalau kalian disuruh nih untuk menentukan kira-kira formasi apa yang cocok dengan kedalaman skuad tadi, plus kira-kira siapa yang bakal dimainkan, kalian bakal pakai formasi apa dan siapa yang main? Tulis ya di kolom komentar, oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.